Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Zaki Lubis dengan NIM 227038015 akan menjelaskan tentang uninformed search algorithm dan informed search algorithm. Nah, yang pertama, problem solving agent, yaitu problem solving agent merupakan agent yang membutuhkan sebuah perencanaan ke depannya dengan berdasarkan pada urutan atau sequence tindakan dalam mencapai sebuah tujuan atau goal state. Untuk proses langkah-langkahnya disebut dengan search. Nah, lalu adapun algoritma search yaitu uninformed search dan informed search. Untuk uninformed search algorithm tidak ada informasi mengenai bagaimana keadaan di state-nya untuk mencapai goal state. Bisa saja ada langkah yang lain lebih cepat dalam mencapai goal state tersebut. Lalu untuk informed search algorithm itu berbeda dengan uninformed search algorithm, di mana algoritma ini lebih efisien dikarenakan pada algoritma ini terdapat informasi mengenai keadaan yang akan dihadapi untuk mencapai goal state, sehingga menentukan dengan cepat untuk mencapai goal state. Baik, yang pertama itu ada breadth first search. Nah, breadth first search itu pencarian dengan menggunakan breadth first search yaitu mengekspansi initial state atau node sampai akhir hingga tidak bisa diekspansi lagi. Misalnya, ini node awal, yaitu node A sebagai initial state, kemudian mengekspansi dua set yaitu node B dan C, lalu node B mengekspansi dan dua node yaitu node H dan I. Nah, node H dan I ini bukan merupakan goal state, maka akan diekspansi lagi di node C, dibukalah node D dan E. Node dan D dan E di D ditemukan yaitu node F. Nah, node F juga bukan merupakan goal state, lalu yang merupakan goal state-nya yaitu node G. Baik, untuk search strategisnya yaitu apakah breadth first search ini komplit untuk penyelesaiannya dapat diselesaikan? Ya, untuk breadth first search ini dapat diselesaikan dengan mencapai goal state dengan mengekspansi sampai node akhir. Apakah breadth first search ini optimal? Ya, optimal bila algoritma ini memiliki cost yaitu 1. Apakah waktu penyelesaiannya cepat? Iya, dalam breadth first search cukup cepat karena cuma dapat 3 kedalaman level. Untuk space, apakah penyimpanannya? Nah, di sini cukup banyak ya untuk penyimpanan di setiap node yang dibuka karena semua harus tersimpan. Oke, untuk yang kedua itu depth first search. Pencarian dengan menggunakan depth first search yaitu mengekspansi node sampai ke node yang paling dalam hingga di setiap node itu tidak bisa diekspansi lagi. Untuk ini node awalnya itu A. Nah, untuk mengekspansi kita mulai dari ke node yang kiri sampai hingga tidak bisa terekspansi lagi, lalu kemudian pindah ke kanan, kemudian di node yang kanan akan mengekspansi ke sebelah kiri terlebih dahulu, kemudian sampai tidak bisa terekspansi lagi, lalu pindah ke sebelah kanan di node G yang merupakan goal state. Nah, jadi untuk strategisnya ini apakah algoritma ini dapat menyelesaikannya? Dapat diselesaikan apabila jumlah state-nya dibatasi.
untuk yang tidak dibatasi memang tidak bisa diselesaikan, makanya saya buat no. Lalu untuk optimal cost-nya juga no, karena setiap node itu memiliki banyak percabangan atau suksesor untuk mencapai goal state. Jadi untuk mencapai goal state itu kita perlu membuat node atau menggalinya hingga ke akhir sampai tidak bisa terekspansi kembali. Untuk waktunya itu cukup lama karena kita akan menelusuri setiap node yang memiliki suksesor untuk mencapai goal state. Untuk penyimpanan cukup banyak karena setiap node yang diekspansi hingga ke dalam akan disimpan sampai ke akhir node goal state tersebut. Untuk yang ketiga, depth limited search. Nah, ini untuk depth limited search itu sendiri sama seperti depth first search, tapi apabila ditemukan infinite state ataupun tidak terbatas state-nya, node-nya, maka akan dibatasi pada setiap level sejak awal node pencarian. Jadi ketika mencapai akhir tidak ditemukan juga goal state-nya, maka akan dibatasi di level tertentu. Nah, untuk komplitnya ini, apakah algoritma ini bisa diselesaikan? Bisa, apabila capai goal state dan membuat batasan level tertentu pada setiap node. Untuk optimal cost-nya ini tidak optimal karena memiliki banyak percabangan juga, walaupun sudah dibatasi. Untuk waktunya juga cukup lama karena kita tetap menelusuri setiap node hingga akhir, lalu kemudian membatasinya kembali sampai ke goal state. Untuk ruang penyimpanan juga untuk penyimpanan memori cukup banyak karena menyimpan setiap node yang ditelusuri hingga akhir node. Lalu yang keempat itu ada iterative deepening search, biasanya dikombinasikan dengan depth limited search untuk menentukan limit pada depth search. Nah, di sini terlihat ya, limitnya ditentukan apabila di bagian sebelah kiri itu tidak ditemukannya goal state. Oke, dalam algoritma ini dapat diselesaikan dengan mencapai goal state pada setiap level yang dibatasi hingga mencapai goal state. Untuk optimal cost-nya cukup optimal apabila node yang dilalui mencapai goal state sudah dibatasi pada setiap levelnya. Untuk waktu penyelesaiannya cukup cepat karena kita akan memotong batasi setiap level untuk mencapai goal state. Untuk penyimpanannya sedikit karena penyimpanan setiap node ditelusuri hingga akhir dan dapat dibatasi setiap levelnya. Baik, yang kelima yaitu bidirectional search. Nah, yang ini cukup pencariannya, metode dengan bidirectional search adalah dengan menjalankan dua pencarian, yang satu dikerjakan secara forward dari initial state menuju ke goal state, ataupun sebaliknya dengan secara backward dari goal ke initial state. Lalu kedua pencarian itu akan bertemu di tengah-tengah. Oke, untuk search strategisnya dalam pencarian ini dapat diselesaikan karena jika state kedua bertemu di tengah. Lalu untuk optimal cost-nya, algoritma ini optimal karena dengan membagi dua pencarian, yaitu initial state ke goal state dan sebaliknya, sampai pencarian tersebut berada di tengah, di titik tengah. Untuk waktu penyelesaian cepat karena akan membagi pencarian setiap node untuk ke goal state. Untuk penyimpanannya sedikit karena menyimpan setiap node yang dibagi dua pencarian. Lalu yang terakhir dalam uniform search algorithm yaitu uniform cost search. Pencarian dengan menggunakan uniform cost search itu mengekspansi node
yang memiliki nilai cost kecil hingga mencapai node akhir. Nah, di sini untuk algoritmanya dapat diselesaikan karena mencapai goal state setiap menggunakan nilai cost. Dan optimal, cukup optimal karena menggunakan dengan nilai cost terendah. Untuk waktu penyelesaian cepat karena setiap akhir berdasarkan nilai cost terendah. Untuk penyimpanan memori sedikit, menyimpan node yang dibuka berdasarkan nilai cost terendah. Baik, kita masuk ke informed search algorithm, yaitu yang pertama itu greedy best first search. Metode pencarian ini melakukan ekspansi node jarak terdekat dengan node, namun ekspansi yang dilakukan metode ini menggunakan evaluasi node hanya dengan melihat pada fungsi heuristik. Fungsi heuristik itu yaitu yang ditarik garis lurus dari initial state ke goal state. Dengan kata lain yang dibandingkan itu hanya nilai prediksinya saja. Nah, di sini sudah saya buat untuk nilai prediksinya. Nah, untuk A ke C itu ada 2, untuk A ke B itu ada 3, lalu C ke D itu ada 2, dan C ke E itu ada 6. Untuk B ke H itu ada 5, dan B ke I itu ada 6. Ini untuk jarak estimasinya saja, dan kita lanjut lagi ke D ke F itu ada 4, dan D ke G itu ada 3. Jadi, untuk penentuan jaraknya itu ada sekitar A ke C itu 2, dan C ke D itu 2, D ke G itu 3. Jadi, kita 7 untuk fungsinya, nilai fungsinya. Untuk strategisnya sama, dalam algoritma ini dapat diselesaikan mencapai goal state dengan menggunakan nilai cost ataupun nilai heuristik pada setiap node. Untuk optimal cost, algoritma ini optimal karena cost yang ada pada setiap node berbeda dan penentuannya mencapai goal state berdasarkan nilai cost terendah. Untuk waktunya dapat diselesaikan dengan cepat karena kita melihat dengan berdasarkan cost terendah. Untuk penyimpanan memori juga sedikit karena setiap penyimpanan node-nya yang bernilai terendah. Baik, kita yang kedua yaitu A** search. Tidak jauh beda dengan greedy yang hanya melihat pada nilai n. Pencarian A* itu melihat kepada kombinasi nilai dan setiap jalurnya atau path-nya yaitu Gn. Nilai G dan N, nilai Gn dengan nilai estimasi yaitu Hn. Baik. Di sini saya sudah membuat tabel nilai estimasinya yaitu Hn. Jadi nanti yang akan ditambahkan dengan nilai path-nya atau nilai rute atau nilai jalurnya. Nah, untuk dari A ke G. Nah, di sini A-nya itu kita bernilai 10 untuk nilai estimasinya. Kemudian akan ke C, yaitu nilai C itu estimasinya 4 ditambah dengan nilai jalur yaitu 6. Lalu kita ke D itu nilainya 2 ditambah dengan nilai jalurnya 3 tambah 2 yaitu 7. Lalu akan sampai ke goal state yaitu nilai heuristiknya itu 0 ditambah dengan nilai jalur yaitu 3 tambah 3 tambah 2 yaitu 8 ditambah 0 yaitu 8. Nah, jadi kita melihat untuk perhitungannya mentotalkan nilai fungsi heuristiknya dengan nilai path. Untuk strategisnya dalam algoritma ini dapat diselesaikan capai goal state dengan menggunakan nilai cost juga yang ada pada setiap node yang sudah dirubah dengan fungsi heuristik
dan fungsi pad-nya, nilai dari pad-nya maksud saya. Untuk optimal cost-nya cukup optimal karena berbeda pada setiap node dikarenakan sudah ditambah dengan nilai heuristik dan nilai pad. Untuk waktunya dapat diselesaikan dengan cepat karena kita mencapai juga untuk perhitungan nilai cost-nya atau nilai fungsinya. Untuk space-nya penyimpanannya juga tersedia sedikit memorinya karena berdasarkan nilai cost terendah. Baik, sekian saja. Terima kasih. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.